Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Lukman Sakura. Hai minasang o genki desu ka? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Yang mau ke Jepang selalu saya doakan semoga dilancarkan, cepat dapat job, bahasa Jepangnya belajarnya juga lancar dan cepat berangkat ke Jepang tentunya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang buku Minano Nihongo 1 bab 25. Ini yang terakhir ya. Jadi setara dengan N5. Baik, yang masih pantau channel ini dan sedang belajar bahasa Jepang, cocok banget nih untuk memahami pola kalimat di bab 25. Ada apa saja di 25 di bab 25 ini? Mari kita pelajari bersama-sama. Oke, baik, minasang, kita di bab 25 ini ada yang namanya tara minasang. Ya, pola yang pertama adalah tara. Apa sih itu tara? Dalam pola kalimat bab 25 ini artinya adalah kalau, ya. Artinya kalau. Jadi rumusnya di sini kita bahas terlebih dahulu yang sebelah kanan ini minasang. Ya, ini adalah rumusan. Ya, rumusan yang akan kita pakai di pola kalimat tara. Baik, yang pertama di sini adalah ada kata kerja bentuk ta. Ya, kata kerja bentuk ta apa saja minasang? Misalkan contohnya di sini ya, kata kerja bentuk ta, ikimasta menjadi ita, tabemasta menjadi tabeta. Oke. Hai. Kemudian kata sifat i ya, bentuk lampau, positif lampau ya. Oke, kata sifat i bentuk kata ya. Nggak cuma positif lampau saja sih sebenarnya, ini juga negatif juga bisa dipakai ya. Intinya di sini berakhiran kata gitu ya. Hai. Kata sifat na ini menjadi data ya. Kata sifat na dan kata benda ini menjadi data. Kata sifat na apa saja ya? Misalkan di sini ada hansamu data ya. Terus hansamu data, kantan data. Kata benda benkyo data, byoki data, samu data. Ya. Nah, di sini ditambah dengan ra minasang. Ya. Misalkan ittara berarti kalau pergi, tabetara kalau makan ya, oishikatara kalau enak, tanoshikatara kalau menyenangkan, kantan datara kalau gampang, kalau mudah, hansamu datara kalau tampan, benggyo datara kalau belajar, terus byoki datara kalau sakit, yasumi datara kalau libur, dan seterusnya. Jadi semua yang sudah dirubah ke dalam bentuk ta gitu ya, itu ditambah dengan ra. Ini tidak hanya positif saja, negatif juga bisa dipakai minasang. Ya, misalkan ikanai ya, ikana katara kalau tidak pergi gitu ya, tabena katara kalau tidak makan gitu ya. Terus misalkan kata sifati oishiku nakatara kalau tidak enak apa, misalkan tidak ingin makan dan seterusnya ya. Hansamu janakatara kalau tidak tampan, tidak mau menikah gitu dan sebagainya. Oke, wakarimashita ka? Kalau paham, kita ke pola kalimatnya minasang. Bentuk biasa lampau ra ya, ditambah ra gitu ya. Ini artinya adalah kalau. Kalimat ini menunjukkan kalau titik-titik maka titik-titik ya. Nah, kalau makan jangan berdiri gitu kan. Contoh, kalau tidak bekerja, tidak punya uang, dan seterusnya. Kata kerja ya, kita contohkan ke kata kerja terlebih dahulu. Takusang okane ga attara kalau punya uang banyak ya, kuruma o kaitai desu. Kuruma apa minasang? Mobil ya.
ingin membeli mobil, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya bentuk lampau biasa ya. Bentuk lampau biasa ini kata kerja juga ya, lampau biasa juga ya. Wakarana katara, ini negatif minasang. Wakarana katara, wakaranai, wakarimaseng, tidak mengerti ya. Bentuk futsunya adalah wakaranai ya. Wakaranai kata sifat i ya, bentuk lampunya menjadi wakarana kata ditambah rumus ini minasang ra, seperti itu. Wakarana katara kite kudasai ya, kalau tidak mengerti tolong bertanya, kite kudasai. Oke, bentuk biasa dari kata sifat i contohnya di sini adalah nedangga takakatara, takai. Bentuk lampunya apa? Takakata desu ne. Nedangga takakatara, kalau harganya mahal, kabang o kaimaseng ya. Kabang apa? Tas ya. Kaimaseng berarti tidak membeli, atau ini juga bisa dirubah tidak ingin membeli, berarti kaita kunai des ya. Sugi, bentuk biasa dari kata sifat na di sini minasang. Genki datara, genki itu apa minasang? Sehat ya. Sehat. Datara berarti kalau sehat ya. Datara dari mana ya? Ini tadi rumusnya minasang, kata benda kalau genki itu kata suatnya ya, data ditambah dengan ra gitu ya. Oke, wakarimasu ka? Genki datara nandemo tabetai desu. Kalau sehat apapun ingin makan. Sugi desu ne. Kata benda kumari datara, kalau kumari datara kalau mendung ya. Kumari itu mendung, datara itu kalau. Jadi kalau mendung, dokomo ikimasen, tidak pergi kemana-mana, takut hujan mungkin ya. Apalagi minasang kalau bodoh ya belajar gitu ya. Contohnya berarti gimana? Heta datara benkyou shite kudasai ya. Okane ga nakatara nai ya. Nai itu berasal dari mana? Arimaseng ya. Bentuk futsu dari arimaseng nai. Okane ga nakatara shigoto shite kudasai, silahkan kerja gitu ya, cari duit, jangan ngepet ya. Oke desu ne. Nomor 2 minasang, kata kerja bentuk tara kalau sudah ya. Kalau sudah ya. Kalau ini kalau yang tadi itu kalau titik-titik maka titik-titik. Nah, ini kalau sudah ya. Misalkan contohnya di sini artinya adalah junichi ni nattara, kalau sudah jam 12 warimasho ya. Warimasho ini kurang ya. Hai, warimasho, ayo selesai gitu ya. Nibang desu ne, uchi e kaetara, kalau sudah pulang ke rumah, sawa o abimas ya. Jadi konteksnya di sini adalah berbeda ya. Kita menggunakan perasaan juga dengan kondisi yang ada. Oke. Hai, sangbang nihon e kitara, kalau sudah datang ke Jepang ya. Nihongo o benkyou shimasu, seperti itu. Oke, yang ketiga minasang ya. Jadi di bab 25 hanya ada 2 pola kalimat saja sebenarnya ya. Oke, yang nomor 3 di sini kita akan belajar walaupun ya. Walaupun hujan tetap pergi, walaupun hujan mencuci, walaupun lapar tidak makan ya. Jadi ini berlawanan minasang ya. Walaupun titik-titik tapi titik-titik, seperti itu minasang. Paham? Oke, walaupun bodoh tidak belajar, seperti itu. Hai. Jadi rumusnya di sini adalah kata kerja bentuk T. Kata kerja bentuk T sudah belajar ya di bab 14. Kata kerja bentuk nai, i-nya dicoret diganti menggunakan nakute ya. Paham? Contoh dari bentuk nai ini misalkan kakimaseng menjadi kakanai. Kakanai berarti menjadi kakanakute ya, kakanakute. Tabemaseng tabenai, i-nya dicoret ditambah nakute.
tabena kute contohnya ya. Oke desu ka? Kata sifat i-nya juga dicoret contohnya ya. Oishi kute mo ya. Oishi i-nya dicoret diganti dengan kute ditambah mo. Oishi kute mo walaupun enak, tidak ingin makan contohnya ya. Kata sifat na hanya tidak ikut diganti dengan de ya. Kata benda juga diganti dengan de. Jadi ini sejoli ya, kata sifat na dan kata benda itu satu kesatuan, jadi mirip lah ya. Oke, diganti d ditambah mo walaupun. Kata kerja ya, kata kerja di sini kita contohkan ya. Ame ga futemo sentaku shimasu, walaupun hujan mencuci ya, sentaku shimasu mencuci gitu. Iska. Kalimat negatif bentuk biasa. Contohnya okane ga nakutemo. Okane itu uang, nakutemo tidak ada, walaupun nggak punya uang gitu ya. Ryoko shimasu ya, jalan-jalan berwisata gitu ya. Jadi ini berlawanan, kalimat ini adalah digunakan untuk berlawanan. Oke, selanjutnya kata sifat i yasukutemo, walaupun murah, kaita kunai desu, walaupun murah tidak ingin membeli. Ini desuka? Kata sifat na, contohnya di sini adalah kire demo. Cantik apa menasang? Kire ya. Walaupun cantik, kire demo. Suki jarimasen, tidak suka, gitu ya. Hai, kata benda. Kata benda ya sekarang. Doyobi demo. Doyobi ini termasuk kata benda menasang. Doyobi ini sama dengan kata sifat na ditambah dengan demo. Ya, hatara kimas, walaupun hari Sabtu bekerja. Libur berarti ya. Hai, doyobi demo zangyo shimasu ya, walaupun hari Minggu lembur gitu ya. Oke desu ne, kokoma desu tsumon ga arimasu ka? Arimasen ka? Hai. 4 bang desu ne. Moshi, moshi ini adalah kalau ya. Moshi dipakai bersama tara. Ya, pasangan ini minasang moshi titik tara gitu ya. Dan berfungsi untuk memberitahukan sebelumnya pada kalimat tersebut adalah kalimat persyaratan minasang. Contohnya rei ya, ichibang moshi yaku oku, 100 juta ya. 100 juta apa minasang? Yaku oku ya, ichi oku. Ichi oku berarti 1 juta ya. Oke desu ne. Rupiah okane ga atara ya, eigyo shitai desu, ingin usaha. Kalau punya uang 100 juta rupiah, ingin usaha. Nibang, moshi nihon eki tara ya. Ini persyaratannya harus ke Jepang dulu berarti ya. Iro-iro namachi asobi ni ikitai desu gitu ya. Hai. Kalau nggak ke Jepang berarti nggak ini iro-iro namachi. Iro-iro namachi apa? Berarti kota bermacam-macam kota gitu ya. Asobi ni ikitai desu. Asobi ini berasal dari asobi mas, karena diletakkan di tengah maka masnya hilang. Ni artinya untuk, ikitai artinya ingin pergi. Jadi ingin pergi untuk bermain ke berbagai kota seperti itu. Ini desuka minasang? Semoga arimasu ka? Kalau ada pertanyaan di kolom komentar silakan. Hai. Owarimashita. Hai. Oke ya, silakan bikin contoh di kolom komentar atau bikin sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.